Hai, ketemu lagi. Di video kali ini aku mereview video aku yang ke-6 yang isinya mengenai gerakan-gerakan untuk orang yang bekerja di perkantoran. Jadi maksudnya gerakan yang orang sambil duduk kerja di meja kerja ya. Nah, ini videonya durasinya 8 menit ya. eh ini aku mau cerita dulu ya. Jadi kenapa video ini muncul? Karena eh, jadi aku mau eh, menciptakan eh, gerakan yang bisa orang eh, ikuti tanpa harus effort yang keras banget ya. Maksudnya harus keluar rumah, harus di luar ruangan, harus harus pakai baju harus pakai baju training, harus pakai apa dah. Nah itu jadi gerakannya harus yang bisa dilakukan ya di sambil duduk santai. Kita review eh, ininya dulu ya, apa bentuknya ya. Jadi seperti biasa yang seperti aku sampaikan. Jadi saat itu syuting aku tuh di kamar ya, yang pencahayaannya itu terbatas banget. Jadi benar-benar mengandalkan lampu yang ada di kamar itu ya. Nah ini hasilnya seperti ini. Jadi ada bayangan akunya nih di sini karena nggak, jadi cahayanya itu nggak rata gitu ya. Nah, ini terus kemudian suaranya juga jauh karena nggak pakai clip on juga. Jadi kalau terus posisi handphone juga jauh, agak jauh gitu ya, karena biar bisa mendapatkan hasil yang semuanya dapat gitu. Jadi suaranya nggak terlalu jelas ya. Kemudian mungkin kalian teman-teman nanya, ini kok senam tapi pakai baju kerja? Karena ceritanya ini gerakan yang bisa dilakukan di tempat kerja. Jadi apa tuh? Jadi ya seolah-olah ini kantor. Jadi dilihat dari ruangannya, ada meja kerja, ada komputer, terus akunya juga pakai baju kerja ya, kemeja, pakai celana. Kemudian sepatunya juga sepatu kerja yang hak gitu ya, hak tinggi. Nah, jadi eh, ini tuh terinspirasi oleh masukan dari, atau aku kadang-kadang juga suka nanya-nanya atau ke temen atau lihat itu bahwa mereka itu nggak ada waktu gitu buat olahraga atau senam ya, karena pulang kerja capek, apalagi kalau dia naik kendaraan umum, naik motor, kemudian atau naik kereta, capek, boro-boro sampai rumah juga mandi terus tidur gitu ya. Nah jadi tidak ada waktu, weekend waktunya untuk yang tidur seharian gitu. Nah oleh karena itu satu, jadi dibikin video ini. Jadi ini juga tidak terbatas untuk orang yang benar-benar kerja. Kalau aku nggak kerja gimana, tapi aku juga mager gitu buat melakukan olahraga, ya bisa dilakukan di meja, di rumah, di meja makan, di sofa dan sebagainya. Jadi ini gerakannya itu umum lah ya, gitu, nggak mesti di sini. Terus yang kedua juga, pada saat-saat kita kerja itu kan ada momen yang kita suntuk ya, apa ngantuk gitu, jam 10 apa jam 11 itu bulan senam ini ya, stretching gitu ya. Jadi hanya tetap duduk di kursi, bahkan tidak usah beranjak dari kursi. Itu maksudnya dulu aku bikin video itu tujuannya seperti itu ya. Jadi seperti ini. Nih, suaranya kecil, tidak terlalu jelas. Kemudian review berikutnya, jadi terkesan ini sangat lambat sekali gitu ya. Jadi benar-benar satu gerakan, satu, dua, tiga, satu, dua gitu. Jadi memang mau menunjukkan bahwa setiap gerakannya seperti itu gitu, step by step. Jadi pelan-pelan dulu. Jadi aku uh, apa uh, mau menginfokan saja ini gerakannya seperti ini gitu ya. Jadi kita lihat gerakannya sebenarnya hanya sedikit. Jadi kepala, jadi stretching sambil duduk itu bisa dilakukan di mulai dari kepala. Kepala itu bisa kiri,
kanan, atas, bawah, atau bahkan bahu. Jadi orang sambil berdiri bisa, sambil duduk bisa. Kemudian yang kedua, habis kepala, lengan bisa kiri atau kanan. Kan juga tidak usah beranjak dari tempat duduk ya. Kemudian bisa juga bahu ke belakang, ke depan. Di sini juga dijelaskan di sini atau gini, kiri kanan ya. Kemudian kaki itu bisa dilipat kiri atau kanan atau diangkat satu. Jadi itu rangkaian dari gerakannya ya. Tetapi aku bawainnya secara pelan-pelan gitu. Nah kalau buat teman-teman yang nonton ini kok lambat banget itu, jadi malah lemes atau apa ya, kalian melakukannya dengan sesuai dengan gaya kalian, kecepatannya, tetapi gerakannya ini step by stepnya gitu, makanya dibawakannya secara pelan. Kemudian ada gerakan yang untuk kakinya diangkat gini ya, nah itu untuk kaki dan perut juga ya. Nah, di yang pertama itu semua gerakan aku praktekkan. Nah, terus aku pikir, waduh, kayaknya biar nggak monoton gitu, jadi pakai musik. Jadi untuk yang keduanya aku dengan gerakan yang sama, aku pakai musik biar lebih semangat gitu. Jadi aku pilih musik yang dinamis gitu ya. Jadi walaupun gerakannya kepala kiri kanan stretching, tapi biar lebih semangat aja gitu melakukannya. Jadi musiknya dibikin yang dinamis. Jadi selama gerakan dari awal sampai akhir memang tidak beranjak dari kursi ya. Jadi emang tujuannya seperti itu. Jadi ada juga yang bilang ini senam untuk orang mager ya. Orang mager tuh ya benar-benar kalau keluar itu kan kena panas matahari, harus jalan, debu, ini benar-benar duduk aja tapi bisa melakukan stretching ini ya. Dan stretching ini juga yang tadi aku bilang bisa dilakukan bukan hanya di tempat kerja, tapi di rumah juga, duduk di kursi, di sofa gitu. Tapi terserah di mana saja, yang penting gerakannya bisa mengikuti yang seperti ini gitu. Kemudian ada pengulangan lagi tadi dari depan, kemudian aku sengaja diulang lagi gerakannya tapi dari samping. Jadi itu satu trik aku juga untuk memperpanjang durasi ya. Jadi karena kalau nggak ada tambahan itu paling cuma 6 menit, 4 sampai 6 menit, sedangkan untuk video itu kayaknya kurang menarik ya kalau 4 sampai 6 menit. Terus yang keduanya juga belum keringetan gitu ya, belum maksimal gitu. Jadi aku triknya dengan diulang tapi dari samping gitu ya, beda posisi kayak gitu. Tapi dengan gerakan yang sama gitu. Kalau kalian nggak punya musiknya misalnya, atau kalau pakai musiknya kesannya lama gitu, jadi kalian bisa sendiri aja melakukan dengan hitungan
pakai mulut ya. Misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus tangan 1 2 3 4 5 6 7 8, misalnya gitu ya. Atau 1 2 3 4 5 6 7 8, ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi yang penting ide gerakan-gerakannya aja sih, itu sampai ke teman-teman semua gitu. Nah, berikutnya itu adalah gerakan kaki ya. Tadi kepala, lengan, dan sekarang kaki. Kaki itu bisa diangkat, dilipat gitu ya. Itu ikuti gerakannya. Ya, gerakan kaki ini ada dilipat ya. Ini gantian namanya stretching. Jadi mungkin yang seharian gantung kakinya ngerjain di depan komputer bisa lebih rileks lagi, kiri kanannya juga ya. Kemudian diangkat 1 2 gitu, 3. Jadi gerakan seperti ini memang kelihatannya ringan ya, tapi kalau kalian lakukan dengan benar dan lumayan durasinya lama, itu bikin maksudnya bikin pegal tuh dalam artian yang positif ya, rileks gitu. 1 2, jadi ini selain kaki juga ke perut, paha juga gitu. Nah, jadi gerakannya itu sebenarnya hanya beberapa gerakan aja. Tadi kepala, kemudian lengan, kaki dilipat, kaki diangkat, cuma 4 gerakan itu. Nah, jadi tadi di awalnya dibawainnya sangat slow banget ya, step by step, gini segini. Nah, untuk gerakannya ini aku ulang sampai 2 kali ya. Jadi tadi dari depan, kemudian dari samping. Jadi memang waktu itu aku sengaja bikin seperti itu, jadi biar menambah durasi juga gitu ya. Karena kan gerakannya cuman kepala kiri kanan atas bawah, kemudian lengan kiri kanan, kaki dilipat diangkat. Jadi cuman 6 gerakan, tetapi itu kan kalau di durasi itu pasti pendek sekali sih. Jika untuk mengulurnya aku bikin kayak tutorial step by step, terus kemudian aku pakai musik, kemudian aku ulang lagi musik tetapi dari tampak samping gitu ya. Jadi biar menambah jadi video ini bisa kalian ikuti juga di rumah, yaitu tadi di tempat kerja atau di rumah. Jadi dengan 9 menit dan diulang-ulang pasti hasilnya bisa efektif. Jadi coba aja kalian lakukan ya gitu. Demikian review aku tentang video ini. Jadi buat teman-teman yang mau kasih masukan, saran, bisa tulis di komentar ya. Jadi kritik, saran itu sangat penting banget buat aku, karena jujur video aku tuh pasti banyak yang kurang banget ya, masih amatir, tapi aku coba untuk
belajar lagi dan belajar lagi ya. Prinsipnya kalau dari konten itu kalau kalian lakukan di rumah itu dan benar dan betul-betul rutin itu pasti mendapatkan hasil yang maksimal ya, yang sesuai dengan tujuannya ya, kita sehat dan eh, ada keringetnya lah gitu ya. Oke, makasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dah. Video kali ini untuk reviewnya sudah selesai. Review dari konten, review dari bentuknya, formatnya dan sebagainya. Kalau oke. Demikian review video kali ini untuk kontennya, kemudian untuk penampilannya juga ya. Jadi jangan lupa kalau ada saran dan kritik, masukkan di kolom komentar. Saran dan kritik teman-teman sangat berguna banget buat aku, karena jujur aku masih banyak aku masih harus banyak belajar mengenai baik isinya maupun penyajiannya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Dah.